Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen yang kebetulan saya ada kebetulan beserta rekan-rekan yang ada di forum. Pada kesempatan ini kelompok 5 ingin memaparkan tentang tokoh, latar belakang dan pemikiran alam Jabaria. Dalam pemikiran Jabaria itu seperti apa, adapun tujuan itu seperti apa, nanti sama pemateri akan dipaparkan. Pertama-tama perkenalkan, saya Abedi Dimas sebagai moderator dan di samping saya Bapak ini sebagai pemateri serta Bapak Budiman sebagai pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan kepada pemateri. Kami persilakan. Pengertian dan latar belakang aslinya Jabaria. Kata Jabaria berasal dari kata Jabara yang berarti memaksa. Di dalam Al-Mujib dijelaskan bahwa nama Jabaria berasal dari kata Jabara yang mengandung memaksa dan mengharuskannya melalui kalau dikatakan makalah Allah punya sifat al-jabar, artinya bahwa manusia dipaksa atau terpaksa. Selanjutnya kata Jabara bentuk pertama setelah ditarik menjadi Jabariyah dengan menambah ya nisbah memiliki arti suatu kelompok atau aliran disebut juga isme. Lebih lanjut Asisah Ransad menegaskan bahwa paham al-jabar berarti menghilangkan perbuatan manusia dalam arti yang sesungguhnya dan menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut pakalisme, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia ditentukan dari semula oleh Allah dan modal Tuhan. Paham al-jabar pertama kali diperkenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Safwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, paham al-jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Mengenai kemunculan paham al-jabar ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Dia mengatakan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikubur oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah menunjukkan sikap penjarahan diri terhadap alam. Nah, di Arab mah panas, pokoknya ganas setelah ya alam. Lebih lanjut, Harun Nasution menjelaskan bahwa dalam sudut demikian masyarakat Arab tidak melihat jalan untuk mengubah keadaan sekeliling mereka sesuai dengan keinginannya sendiri. Pokoknya paling umum di alam di gurun Sahara dan di gurun pasir lah. Di Indonesia, di Indonesia maka bahwa loba non hayang ngajajah Indonesia kunaon alamat genahkeun. Tah aya paribasa tanah surga tempat kayu yang jalan parige sabtu bisa didahar. Bakal sungguh-sungguh. Tegawe ke bisa sebenarnya benih-benih paham al-jabar sudah muncul jauh sebelum kedua tokoh di atas. Benih-benih itu terlihat dalam peristiwa sejarah sebagai berikut.
Suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Tuhan. Nabi melarang mereka untuk memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Tuhan mengenai takdir. Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seorang pencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan aku pencuri. Mendengar itu, Umar kemudian marah sekali dan menganggap orang itu telah bersalah. Oleh karena itu, Umar memberikan dua jenis hukuman kepada orang itu, yaitu hukuman potong tangan karena mencuri dan hukuman berat karena menggunakan dalil takdir Tuhan. 3. Ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya tentang qadar Tuhan dalam kaitannya dengan siksa dan pahala, orang tua itu bertanya, apabila perjalanan menuju transit itu terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tidak ada pahala sebagai balasannya. Kemudian Ali menjelaskannya bahwa qada dan qadar Tuhan bukanlah sebuah paksaan. Pahala dan siksa akan didapat berdasarkan atas amal perbuatan manusia. Kalau itu sebuah paksaan, maka tidak ada pahala dan siksa. Gugur pula janji dan ancaman Allah, dan tidak ujian bagi orang yang baik dan tidak ada celaan bagi orang yang berdosa. Selanjutnya, adanya paham Jabariyah telah mengemuka ke permukaan pada masa Bani Umayyah yang tumbuh berkembang di Syria. Di samping adanya wujud pengaruh paham Jabariyah yang telah muncul dari pemahaman terhadap ajaran sendiri, ada sebuah pandangan mengatakan bahwa aliran Jabariyah muncul karena adanya pengaruh dari pemikiran asing, yaitu pengaruh agama Yahudi bermadzhab Qur'an dan agama Kristen bermadzhab Yakobit. Namun tanpa pengaruh asing, paham al-Jabar akan muncul juga di kalangan umat Islam. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat yang menimbulkan paham ini. Misalnya dalam surat As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu. Terus di surat Al-Anfal ayat 17, wa ma romaita id romaita walakinna roma. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Selanjutnya surat Al-Insan ayat 30, wa ma tasaun illa an yasa Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Ayat tersebut terkesan bahwa seseorang dalam pikiran Jabariyah mungkin inilah yang menentukan pola pikir Jabariyah. Selanjutnya kepada materi kedua, saya silakan. Saya mau tahu. Saya. Kalau saya pertanyaan pembahasan saya bagian Bobo di sinanya kan para pemuka Jabariyah dan doktrin-doktrin. Menurut Asy-Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok ekstrim dan moderat, atau bisa dikatakan kanan dan kiri. Di antara doktrin Jabariyah ekstrim adalah pendapatnya bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Misalnya, kalau seseorang mencuri, perbuatan mencuri itu bukanlah terjadi atas kehendak sendiri, tetapi timbul karena qada dan qadar Tuhan yang menghendaki demikian. Ini dari pembacaan bagian ini apa yang kita dapat pahami. Di antara pemuka Jabariyah ekstrim ialah sebagai berikut. 1. Jaham bin Sofwan. Pendapatnya yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah sebagai berikut. A. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya atau tidak mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. B. Surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. C. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Murji'ah.
D. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat melihat dengan indera mata di akhirat kelak. Dengan demikian beberapa hal pendapat Jaham hampir sama dengan Murji'ah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Itulah sebabnya para pengkritik dan sejarawan menyebutnya Al-Mu'tazilah, Al-Murji'ah dan Al-Asy'ari. 2. Jahat bin Dirham. Doktrin pokok jahat secara umum sama dengan pikiran Jaham Al-Ghurabi menjelaskannya sebagai berikut. 1. Al-Quran itu adalah makhluk. Oleh karena itu dia baru, sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. 2. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat dan mendengar. 3. Manusia terpaksa oleh Allah dan segala-galanya. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Pembacaan. Sekarang sesi tanya jawab. Ini gaya. Dalam sesi tanya jawab ini angkat tangan dan kelompok dari aliran mana gitu ya? Wis, aliran. Dari aliran Cina apa itu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk tanya. Tong sare itu. Saya dari kelompok perkenalkan nama saya Sulaiman. Dari kelompok Wahabi dan Klapiyah ya. Saya mau bertanya, di dalam sejarah Pak Jabariyah tersebut ada namanya itu Jaham bin Safwan yang akhirnya itu mati terbunuh dalam pertempuran dengan tentara Khalifah dan Umayyah yang penghabisannya pada tahun 131 Hijriah. Tetapi kaum Jabariyah ini terpecah menjadi berapa kelompok dan berkembangnya sekitar pada abad berapa? Terima kasih. Jawab. Selanjutnya yang bertanya. Alhamdulillah. Oh, yang itu bisa yang bertanya. Ini pertanyaannya seberapa poin gitu ya? Seberapa poin pertanyaannya? Dari Jabariyah. Mainan IGT pertempuran pada masa Umayyah dan pada abad berapa? Berkembangnya pada abad berapa? Ini video dimatikan? Matikan saja. Ya.